Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sobat kece dimanapun berada. Masih bersama Kace dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kace akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Mutilasi. Sebuah karya karangan Kak Breaking 182. Sebelumnya Kace ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182 karena sudah berbesar hati mengizinkan Kace untuk membacakan cerita karangannya. Untuk sobat kece yang senang membaca, jangan lupa untuk dukung Kak Breaking 182 juga. Link cerita asli sudah Kace sertakan dalam kolom deskripsi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pemandangan di lereng perbukitan Seribu indah sekali pagi itu. Di atas langit biru, bersih disaput awan berarak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur, menghampar sawah luas yang tampak menguning, tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi. Di sebelah barat, tampak hutan yang subur, menghijau, tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun. Membelah hutan jati, di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti emas tertimpa cahaya matahari yang sedang naik. Angin berhembus sejuk, daun-daun pepohonan bergemerisik halus, kicau burung terdengar di kejauhan, lalu lenyap, sunyi beberapa ketika. Sesaat kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh langkah-langkah kaki berkresekan menyibak semak belukar, dan sesekali berkereketan menginjak reranting pohon yang berserakan di tanah. Dari balik lebarnya daun keladi hutan, sesosok tubuh muncul. Seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun memakai kaos lusuh yang lengannya sengaja dipotong dan celana hitam sebatas lutut yang telah memudar warnanya. Kepalanya yang berambut hitam panjang sebahu diikat dengan sehelai sapu tangan berwarna merah. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau komando yang dipergunakannya untuk menguak semak belukar yang menghalangi langkahnya. Sementara di pundaknya sebuah senapan angin laras panjang menempel erat. Bondan, nama pemuda ini. Ia biasa berburu binatang seperti burung dan babi hutan. Di samping itu, ia juga pencari badu lebah hutan di sepanjang perbukitan Seribu. Dia salah seorang warga desa Jatiwalu, sebuah desa di kaki bukit tidak jauh dari tempat itu. Mendadak, Bondan hentikan langkahnya. Gerakan kedua kakinya berhenti. Cuping hidungnya sedikit kembang kempis. Ketika dia mencoba menarik nafas dalam, tak ampun bau yang teramat busuk menusuk indera penciumannya. Bondan meludah ke tanah berulang kali. Telapak tangan kirinya dikepakkan ke hidung. Dia memandang berkeliling. Dari mulutnya lalu terdengar suara mengumpat. Bau busuk apa ini? Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini. Belum satu pun buruan aku dapatkan, malah mencium bau. Celaka, kata Bondan dalam hati. Selama dia keluar masuk berburu di hutan, baru kali ini ia menemukan bau busuk yang sangat menusuk. Dia yakin itu bukan bau busuk binatang yang telah mati, tapi seperti bau... Sudah, rupanya pemuda ini membuang jauh-jauh prasangka buruknya. Dia memandang lagi, berkeliling, tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain kerapatan pohon-pohon jati dan semak belukar. Sesaat dia mendongak. Perasaan yang didorong oleh penciuman memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari arah kanan. Hanya bau busuk sialan, apakah aku harus menyelidiki? Pemuda ini berpikir sambil menggaruk kepala yang tiba-tiba saja terasa gatal. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dengan tangan kanan yang memegang pisau komando dan tangan kiri dia menyibak semak belukar lebat, dia melangkah menuju arah kanan dari mana datangnya sumber bau busuk yang dahsyat itu. Sambil melangkah, dia menutup jalan penciumannya agar bau busuk itu tidak membuatnya muntah. Ternyata, semakin jauh dia melangkah ke arah kanan, semakin santer bau busuk itu menyebar. Mata Bondan yang tajam melihat ada beberapa bagian semak belukar di kiri kanan dan di sebelah depannya yang tersibak. Tanda sebelumnya ada seseorang atau mungkin juga binatang yang melewati tempat itu.
Agar lebih mudah bergerak, Bondan mengikuti saja bekas bagian-bagian semak belukar yang telah menguak. Bekas yang telah dirambah orang ini akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan. Di antara pohon-pohon keladi hutan berdaun lebar itu, Bondan melihat sebuah buntalan besar berkain putih yang penuh dengan noda-noda merah kecoklatan. Sepasang mata Bondan memandang tak berkedip pada buntalan kain putih itu, seolah-olah berusaha menembus dan mengetahui apa yang ada dalam buntalan kain penuh noda-noda merah kecoklatan itu. Nafasnya mulai sesak karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman dengan telapak tangan kirinya. Matanya terus menatap buntalan kain yang menyangkut di antara batang-batang keladi hutan. Kain putih bernoda bercak-bercak merah kecoklatan. Dan warna merah kecoklatan itu... Bercak merah kecoklatan ini seperti darah yang mengering, desis Bondan. Itu hampir pasti adalah bercak darah yang mulai mengering. Dan buntalan itu... itulah bau busuk yang kucium. Entah mengapa, saat itu tiba-tiba saja Bondan merasakan kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding. Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntalan putih yang tersangkut di antara batang-batang keladi hutan yang besar-besar itu. Bondan maju terus, sambil bergerak, kedua matanya tak bisa lepas dari buntalan kain putih. Kira-kira hanya tinggal 6 langkah lagi dari pohon-pohon keladi, tiba-tiba buntalan kain putih merosot jatuh ke bawah. Satu sosok kaki putih tapi penuh lumuran darah mencuat dari balik buntalan. Bondan keluarkan seruan tertahan. Kedua kakinya seperti dipaku ke tanah, sedangkan sepasang matanya membeliak. Seluruh badannya gemetar hebat. Kaki manusia! Desis Bondan tercekik dan tubuhnya bergetar. Jari-jari tangan kanannya berkali-kali mengusap tengkuknya berulang kali. Tengkuk Bondan menjadi dingin. Setelah mengusap tengkuknya beberapa kali, Bondan akhirnya mampu menekan rasa takut yang mempengaruhi dirinya, lalu kembali melangkah mendekati buntalan kain putih bernoda darah. Berada di depan bungkusan kain putih yang basah oleh darah dan menyembulkan kaki putih mulus, sesaat pemuda itu tertegun memandangi. Aku sangat yakin, pasti ini kaki perempuan, bisik Bondan dalam hati. Bondan beberapa saat hanya berdiri tercekat tidak melakukan apapun juga. Lalu akhirnya pemuda ini melangkah juga dan ulurkan kedua tangannya. Tangan itu gemetar tatkala membuka bungkusan kain putih penuh darah. Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang. Bondan tersurut mundur dengan mata terbelalak dan lutut gemetar. Perutnya seperti diaduk-aduk. Pemuda ini kemudian bersandar ke sebuah pohon jati dengan wajah pucat pasi. Gusti Allah! Hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Bondan. Di atas kain putih itu bertumpukan potongan-potongan tubuh manusia bergelimang darah mengerikan. Potongan kaki kanan sebatas lutut ke bawah saling tumpang tindih dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal bagian lutut sampai ke pangkal paha. Lalu ada bagian perut sebatas pinggang, lalu potongan sepasang tangan serta bagian dada. Terakhir, potongan kepala berambut panjang. Potongan kepala inilah yang paling mengerikan, karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali. Kedua telinga kanan kiri tanggal. Pada jari tengah tangan kiri tampak melingkar sebuah cincin emas berbentuk ular yang sebagian tertutup oleh darah yang telah menggumpal merah kehitaman. Keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potong. Potongan-potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan berkulit putih. Tidak selembar benang pun menutupi potongan mayat itu. Karena telah membusuk, dapat dipastikan mayat sengaja dibuang di tempat itu lebih dari 1 hari yang lalu. Bondan merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh. Perempuan malang, siapa yang melakukan hal sekejam ini? Desis Bondan dengan suara bergetar. Bondan cepat-cepat membungkus potongan-potongan mayat itu dengan kain putih kembali. Saat itulah dia melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna keputihan terjepit di bawah salah satu potongan paha. Ketika diperhatikan, benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari emas bertahtakan berlian. Aku yakin mayat perempuan ini pastilah anak orang kaya. Setidaknya dia atau orang tuanya dari keluarga yang berada.
Kalau dia dirampok, lalu dibunuh, sungguh tidak mungkin. Gelang, anting dan cincin emasnya masih utuh. Tidak satu pun yang dicuri. Ini peristiwa pembunuhan yang harus diusut. Aku harus melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Bondan bergegas meninggalkan tempat itu. Tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan daun keladi hutan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Cuaca mendung gerimis ketika 2 mobil polisi, lalu 1 buah mobil ambulan, dan 2 kendaraan dinas Pemda setempat berhenti di kaki perbukitan Seribu bagian selatan. Bondan duduk tertegun di atas rumput beralaskan 2 lembar kertas koran. Di hadapannya, banyak orang berkumpul di sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas. Selain beberapa orang yang ia kenal karena masih warga desa Jatiwalu, beberapa orang lagi dari desa sebelah. Semua kelihatan dengan wajah-wajah tercekam ketegangan. Pintu belakang mobil ambulan terbuka. Seorang petugas terlihat membawa kantung besar berwarna kuning dengan tanda palang merah tepat di tengah-tengahnya. Petugas ini terlibat pembicaraan dengan 3 orang anggota polisi. Salah seorang anggota polisi berbicara lewat handtalkie. Tak lama kemudian, orang-orang itu membuka bagasi mobil. Tidak lama kemudian, mereka telah siap membawa perlengkapan. Semuanya siap bergerak ke atas bukit. Seorang anggota polisi yang membawa handtalkie, gagah, masih muda, berpangkat sarsan mendekati Bondan. Pemuda warga desa Jatiwalu ini segera berdiri, lalu berjalan menyongsong si polisi muda yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam itu. "Selamat sore, dengan saudara..." Poli itu menghentikan ucapannya. "Bondan, Pak." Bondan menyebutkan namanya seraya mengulurkan tangannya. Polisi yang masih muda itu menyambut uluran tangan Bondan. "Jatmiko," jawab polisi muda itu dengan mantap. "Sudah siap ya? Sekarang juga, saudara tolong tunjukkan kepada kami di mana saudara melihat dan menemukan mayat yang sudah terpotong-potong itu." "Siap, Pak." "Sekarang, mari kita naik ke atas bukit itu." Tanpa membuang waktu lagi, Bondan segera beranjak dari tempat berdirinya. Tidak berapa lama kemudian, iring-iringan yang berjumlah 7 orang itu bergerak perlahan-lahan mendaki bukit. Bondan berjalan paling depan karena petugas sebagai penunjuk jalan. Matahari sedari tadi sudah tidak kelihatan. Udara terasa tambah dingin. Bondan yang berjalan paling depan memandang ke langit. Mendung tebal menggantung di mana-mana menutupi langit. Angin bertiup kencang. "Pak Jatmiko, sepertinya akan turun hujan lebat," kata Bondan. "Man, siapkan tali," Jatmiko berkata pada anak buahnya yang berjalan tepat di belakangnya. Dari kantong perbekalannya, polisi yang bernama Parman ini mengeluarkan seutas tali plastik besar berwarna kuning. 7 orang itu lantas meneruskan perjalanan pendaki perbukitan Seribu. Bondan yang berjalan paling depan, sesekali pemuda ini berjalan setengah jongkok karena medan yang sangat licin. Mereka bergerak beriringan sambil berpegangan pada tali kuning. "Pak Jatmiko, apakah tidak lebih baik kita mencari tempat berlindung dulu, sekalian beristirahat?" Parman yang berada di paling belakang rombongan berseru. Jatmiko memandang ke depan. Saat itu, keadaan tambah gelap dan puncak yang hendak mereka tempuh kelihatannya menanjak. "Sebentar." Tiba-tiba, Jatmiko menghentikan langkahnya. Bondan yang masih berjalan mau tidak mau ikut berhenti juga. "Jangan-jangan kita nyasar. Sepertinya kita hanya berputar-putar saja di tempat ini." Hujan mulai turun. "Jangan khawatir, Pak. Kita tidak nyasar. Saya hafal betul bukit ini. Setiap hari saya mencari makan di sini. Jangan terlalu lama berhenti di sini. Tempat mayat terpotong itu hanya tinggal sedikit lagi dari sini." "Semua, lanjutkan perjalanan ke atas. Cepat!" teriak Jatmiko. Ke-7 orang itu dengan berpegangan pada tali kuning segera melanjutkan perjalanan, bergerak kembali ke atas bukit. Di langit kilat, sambung menyambung dan guntur menggelegar hampir tak berkeputusan. Sesaat kemudian, bau busuk santer mulai tercium mengusik rongga hidung. Beberapa orang terlihat mendekap hidungnya dan sesekali meludah ke tanah. "Kita sudah semakin dekat dengan lokasi mayat itu, Pak Jatmiko." Bondan setengah berteriak, berusaha bersaing dengan gemuruh hujan deras yang mulai mengguyur bumi. Bondan menyibak rimbunan daun keladi hutan.
diikuti oleh keenam orang yang masih berjalan di belakangnya. Sampailah di tempat di mana bungkusan putih itu masih tetap berada di tempatnya. Bungkusan itu basah tersiram air hujan. Cairan merah kehitaman merembes keluar dari kain tersebut, terbawa air hujan yang mengguyur. Bau busuk tercium sangat kuat. Untuk beberapa saat, Bondan dan keenam orang di hadapannya itu saling berpandangan. Lalu terdengar suara pekik seorang warga desa yang turut serta ke atas ketika orang ini kaget melihat kaki berlumur darah yang tersembul keluar dari buntalan kain putih itu. Parman mendekati Jatmiko yang masih berdiri tertegun melihat pemandangan di depannya. "Pak Jatmiko, kita harus bergerak cepat sebelum malam semakin larut. Mau tidak mau, malam ini juga kita harus turun." "Parman, Marwan, dan kau Kurdi, tolong lekas masukkan buntalan kain itu ke dalam kantong mayat." Ketiga polisi ini sesaat saling pandang, namun akhirnya melangkah juga dan ulurkan kedua tangan, mengambil bungkusan kain putih berdarah. Bungkusan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Beberapa orang tidak tahan karena perutnya seperti terbalik-balik dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali. Menjelang jam 8 malam di lereng terbawah pegunungan Barisan Seribu, kelihatan nyala lampu-lampu senter dan cahaya terang lampu-lampu petromak. Lalu di radio ada permintaan agar ambulan disiap-siagakan. Para warga desa yang dari sore tadi masih menunggu di kaki bukit, sontak berdiri dengan mata tidak putus-putusnya, memandang ke arah kaki pegunungan Seribu dari kejauhan. Rombongan itu akhirnya sampai di kaki bukit. Para penduduk desa segera berdiri dan menyongsong kedatangan ketujuh orang yang telah menuruni bukit. Para petugas bertindak cepat. Mereka lalu masuk ke dalam mobil ambulan, begitu juga Jatmiko dan anak buahnya segera masuk ke dalam mobil masing-masing. Semua orang kecewa. Sesaat setelah mobil ambulan meninggalkan tempat itu dengan kawalan 2 mobil polisi. Ketika Jatmiko keluar dari rumah sakit di Wonosari, banyak wartawan dari berbagai media telah menunggu. Ini satu hal yang tidak diduganya. Sarsan ini menggulung lengan kiri jaket hitamnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.25 malam. "Wawancara, sudah larut malam. Ini semua peristiwa biasa. Buat apa wawancara segala?" Jatmiko menolak secara halus. "Mayat perempuan yang meninggal itu katanya sedang hamil dan mati dengan cara yang menyedihkan. Apakah pembunuhnya sudah bisa diidentifikasikan, Pak?" Tanya seorang wartawati berambut pendek sebahu berkacamata minus yang lumayan tebal. "Belum. Tim forensik sedang bekerja malam ini. Kemungkinan besok sudah bisa disimpulkan," jawab Jatmiko. "Sudah, saya sudah sangat capek. Harus segera kembali ke Karangmojo untuk membuat laporan." "Kalau capek, jangan jalan dulu, Pak. Istirahat sebentar di kantin sana. Kopi tubruk paling asyik malam-malam begini." Yang berbicara sambil senyum adalah seorang wartawan bertubuh pendek gemuk, berjaket kulit, dan pakai topi pet di balik. Dia mewakili sebuah tabloid kriminal, dan di antara rekan-rekan wartawan, dia dikenal dengan panggilan Gonteng. Nama ini cocok dengan keadaan dirinya yang gemuk, pendek, dengan kepala besar botak licin yang selalu disembunyikan di bawah topi pet. "Kamu ini pinter ngomong." "Kalau nggak pinter ngomong, namanya bukan wartawan, Pak. Jadi kita ke kantin sana, Pak," kata Gonteng. "Cukup sampai di sini saja ya. Besok pagi kalau sudah ada perkembangan, tentu pertanyaan kalian semua akan saya jawab secara gamblang." Wartawan tabloid kriminal yang kondang dengan nama Gonteng itu bersandar di pintu Opel blazer berwarna hitam itu. Membuka topi pet, lalu mengusap-ngusap kepala botaknya yang berkeringat. Sepasang mata masih memandang ke arah lenyapnya cahaya lampu belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Jatmiko. "Sarsan itu," Gonteng bicara sendirian. "Hanya wawancara sebentar saja, capek." Gonteng menggerutu dalam hati. Lalu dia pakai topinya kembali dan segera masuk ke dalam Opel blazer hitam yang terparkir di depan rumah sakit. Di dalam kedai yang tak seberapa besar itu, hawa terasa hangat dan pengap. Padahal di luar, hujan rintik-rintik dan angin bertiup cukup keras. Jatmiko seharusnya sudah sejak tadi meninggalkan kedai dengan perut kenyang. Jatmiko meletakkan gelas kopinya ke atas meja perlahan-lahan.
2 orang lelaki yang memakai jaket hitam duduk tepat di hadapannya. 2 orang lelaki ini tidak henti-hentinya menghembuskan asap rokok dari rongga mulutnya. "Ah, kalian ini sudah mirip kereta api, berasap terus." Sementara yang disindir hanya tersenyum kecut. "Mau bagaimana lagi Pak Jatmiko? Kalau tidak ngebul, mulut rasa asam. Apalagi kita lagi menangani kasus pembunuhan yang sampai hampir 2 minggu ini belum ada titik terang." Jatmiko menarik napas panjang. Lalu lelaki itu berkata, "Sebenarnya kemarin ada 2 orang yang mendatangi rumah sakit, di mana tempat jasad terpotong itu masih tersimpan. Mereka datang untuk menyaksikan mayat potong 11 itu. Mereka adalah 2 keluarga yang mengatakan kehilangan anak gadis masing-masing sejak beberapa minggu sebelumnya. Namun, semua yang datang itu walau wajah mayat tak lagi bisa dikenali, dari ciri-cirinya yang lain, 2 keluarga itu sama memastikan bahwa korban bukan anak gadis mereka." "Rupanya kabar ditemukannya mayat terpotong-potong di hutan jati itu sudah tersebar ke berbagai penjuru ya Pak?" ujar Parman. "Zaman sekarang ini informasi cepat menyebar. Ada radio, televisi, media cetak." "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang Pak?" bertanya Marwan. "Betul, saya pun perlu petunjuk dari Bapak," menyambung Parman. "Memang kini hanya kalian berdualah yang menjadi tumpuan untuk meneruskan penyelidikan, mencari tahu siapa adanya korban, dan paling penting mencari siapa pelaku pembunuhan yang keji ini," menjawab Jatmiko sembari membentulkan kerah jaket hitamnya. "Kau tahu apa nama desa ini?" "Desa Pandak Pak. Di sini ada saudagar yang kaya raya bernama Parmin. Sawah ladangnya berhektar-hektar." Hujan yang tadi hanya rintik-rintik turun dengan deras seperti tercurah dari langit. Senja itu suasananya diselimuti kegelapan layaknya sudah malam. Sesekali halilintar menyambar ganas dan kuncur menggelegar menggoncang bumi. "Tampaknya malam ini aku harus tinggal di desa ini. Kalian pulanglah ke Karangmojo." "Mengapa kita tidak pulang bersama-sama saja Pak ke Karangmojo?" Jatmiko tersenyum penuh arti. "Entah mengapa aku tiba-tiba ingin tinggal barang semalam di desa ini. Mungkin saja ada petunjuk yang bisa aku dapatkan di desa ini. Kalau kita bergerak berkelompok seperti ini, orang yang kita tuju akan curiga." Parman dan Marwan menganggukkan kepala. Mereka berdua sangat hafal dengan karakter pemimpinnya itu. Meskipun masih muda, Jatmiko memiliki intuisi yang kuat jika sedang menangani suatu kasus. "Nah, sekarang kalian pulanglah ke Karangmojo. Tunggu ya kabar dari aku." 2 orang polisi itu segera beranjak dari tempat duduknya. Tangan Marwan akan melambai ke arah pelayan. Akan tetapi, Jatmiko segera melarangnya. "Sudah, biar aku saja yang membayar. Kalian segeralah pulang, mumpung hari belum semakin gelap." "Terima kasih Pak Jatmiko." Berlari-lari kecil, kedua polisi itu menuju ke arah mobil Suzuki Katana yang terparkir tidak jauh dari muka warung itu. Tidak berapa lama mobil itu bergerak perlahan membelah hujan yang mulai lebat. "Kopinya tambah lagi, Den." Jatmiko berpaling. Pelayan perempuan paruh baya memakai baju terusan coklat menawarkan minuman lagi. "Cukup, perut saya sudah kenyang. Maaf Bu, di sini ada penginapan di mana ya?" "Kebetulan di belakang kedai kami ada penginapan sederhana. Kalau Aden mau, mari silakan saya antar ke belakang. Kebetulan masih ada beberapa tempat yang kosong." "Baiklah, terima kasih banyak Bu." "Mari saya antarkan." Jatmiko berdiri dan melangkah mengikuti perempuan parubaya itu. Di bagian belakang rumah makan itu ada penginapan, sebuah kamar-kamar berjajar rapi sekitar 9 kamar, membentuk huruf U. Di depan masing-masing kamar terdapat taman kecil dengan bunga-bunga beraneka warna. Di tengah penginapan ada sebuah kolam ikan kecil, beberapa ikan emas berukuran sedang tampak berenang dengan riang gembiranya, seperti tidak memperdulikan hujan deras yang mengguyur. Sementara satu kursi panjang terpampang di serambi kamar yang hanya berukuran kecil. Setelah mengantar Jatmiko, pelayan warung itu kembali ke depan. Jatmiko lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan spray berwarna biru. Setelah sebelumnya melepas sepatu dan meletakkan jaket hitamnya pada sebuah gantungan baju sederhana yang menempel di belakang pintu. Di luar penginapan, udara malam terasa dingin.
Malam bertambah larut. Hujan yang tadi sangat deras kini tinggal rintik-rintik dan angin bertiup kencang. Desa Pandak berselimutkan kabut dan kesunyian. Di gerbang desa, para peronda yang dapat giliran beberapa tampak terkantuk-kantuk. Bahkan 2 di antaranya sudah mendengkur sambil berselimutkan kain sarung. 2 sosok bayangan berjalan terbungkuk-bungkuk dalam kegelapan. Gerakan kedua kakinya enteng dan hampir tidak terdengar. Sesekali kedua orang ini berhenti lalu menyelinap di pepohonan yang berada di kanan kiri jalan. Setelah dirasa aman tidak ada orang yang melihat, 2 orang ini kembali bergegas meneruskan langkahnya. Seekor katak melompat menghindari injakan kaki 2 orang itu. Di samping serumpun pohon bambu, orang yang paling depan menghentikan langkahnya. Seseorang lagi yang berjalan di belakang juga berhenti. Pendengarannya dipasang tajam-tajam. 2 pasang matanya memandang tak berkedip ke arah muka. Di depannya dalam kegelapan dia melihat sebuah kedai yang telah tertutup. Sebuah mobil BMW berwarna hijau terparkir tidak jauh dari muka kedai. Lama, kedua orang ini menatap mobil itu. Lalu dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dari mulutnya terdengar ucapan perlahan. Itu mobil polisi itu. Rencana orang itu harus kita lakukan. Bayaran sudah lunas diberikan kepada kita. Saatnya kita bekerja. Ayo, lekas kita lakukan, mumpung tidak ada orang yang melihat. 2 orang lelaki dalam gelap itu dengan cepat setengah berlari mendekati mobil BMW yang terparkir di tepi jalan. Setelah dekat, salah seorang mencoba membuka pintu mobil dan pintu mobil terbuka mengeluarkan suara lirih. Nasib kita baik, polisi itu lupa mengunci pintunya. Ternyata polisi pun bisa bodoh dan lalai. Kalau dia mengunci pintu, sudah barang tentu kita mesti kerja keras untuk mencokelnya. Kawannya yang masih berdiri mengawasi keadaan sekitar hanya mengangguk pelan. Rais, kemarikan kantung itu. Orang yang tadi bertugas membuka pintu mobil setengah berteriak pada kawannya. Orang yang bernama Rais mendekat sembari membawa sebuah kantong yang tampak berat isinya. Kantong itu berwarna putih bekas wadah tepung terigu dengan gambar segitiga biru di tengah-tengahnya. Di antara kantung itu tampak disimbol menggunakan tali berwarna hitam. Jika diperhatikan sesekali, isi di dalam kantong itu bergerak-gerak liar. Suara mendesis lama-lama terdengar. Letakkan pelan-pelan, lalu kau buka ikatan tali itu. Hati-hati atau kau akan mampus dipatuk. Rais meletakkan kantong putih itu di dalam jok mobil. Perlahan-lahan, ikatan ujung kantong itu dibuka. Sekali tarik saja, lepas sudah tali yang melilit. Kantung putih itu terbuka. Gerakan di dalam kantung semakin liar. Tidak lama kemudian, seekor ular sendok berwarna hijau gelap sebesar lengan keluar sembari mendesis dari dalam kantung. Lidahnya yang merah bercabang tampak menjulur-julur mengerikan. Binatang berbisa ini mengangkat kepalanya begitu lepas dari dalam kantung, melata ke bawah dan tubuhnya segera lenyap di bawah jok mobil. Besok, polisi itu akan meregang nyawa di patuk ular ini. Orang yang bernama Sobran seperti berkata dengan dirinya sendiri. Sobran, cepat, kita tinggalkan tempat ini, tutup pintu mobil itu. Lalu dengan cepat, kedua orang itu tinggalkan tempat itu. Setelah sebelumnya menutup pintu mobil dengan pelan dan rapi untuk menghilangkan jejak. Sorban menyelinap di kerapatan semak belukar. Kantung putih tadi dengan seenaknya dicampakkan ke tanah. Kedai itu, meski keadaan masih dibilang pagi, akan tetapi sudah penuh dengan para pengunjung yang ingin menikmati sarapan pagi atau sekedar minum kopi dan bandrek sembari makan pisang rebus ataupun ketan. Sehabis hujan mengguyur semalam dan di pagi yang dingin ini memang sedap sekali duduk menikmati minuman hangat sambil mengobrol dan menghisap rokok. Tetamu yang ada di dalam kedai itu rata-rata para kuli yang sedang ada proyek pembangunan jembatan di perbatasan Wonogiri dan Wonosari. Ada juga beberapa warga desa Pandak yang memang sengaja untuk sarapan di kedai itu. Jatmiko duduk di paling pojok kanan kedai itu. Di hadapannya di atas meja terhampar 1 gelas kopi panas dan beberapa potong pisang goreng yang masih mengapulkan asap. Lelaki ini tampak duduk santai. Beberapa kali dihisap rokok yang masih terjepit di sela-sela jemari tangan kanannya. Ramai juga warung ini. Masih pagi pengunjungnya sudah banyak yang datang. Jatmiko membatin dalam hati. Polisi ini berencana pagi itu juga akan pulang ke Karangmojo. Tanpa disadarinya, 2 pasang mata memperhatikan gerak-geriknya. Kedua orang itu duduk di dekat pintu keluar. Meskipun keduanya seperti sedang lahap menyantap dan meminum hidangannya,
Akan tetapi, ekor mata kedua orang ini tidak pernah lepas memandang ke arah pojok ruangan, tempat di mana Jatmiko tengah berada. Jatmiko melambaikan tangan ke arah pelayan yang baru saja mengantarkan minuman kepada beberapa pengunjung kedai. Pelayan itu mendatangi Jatmiko, lalu pemuda ini mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan. Ini bayaranku untuk sewa kamar tadi malam dan juga pesanan makananku pagi ini. Kembaliannya kau boleh ambil. Si pelayan itu tentu saja gembira. Sisa kembalian yang dihadiahkan tetamu itu hampir sama dengan separuh upahnya bekerja 1 bulan di rumah makan itu. Si pelayan membungkuk dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah membayar, Jatmiko segera beranjak dari tempat duduknya. Rokok yang masih bersisa separuh batang itu dimatikan ke dalam asbak dari tanah liat di atas meja. Langkah Jatmiko gontai menuju ke arah mobilnya yang terparkir di depan warung. Mobil BMW berwarna hijau itu basah berguyur hujan. Kacanya nyaris semua tertutup embun. Jatmiko meraup kantong jaket hitamnya. Dikeluarkan kunci kotak mobil. Ia sedikit terkejut tatkala pintu mobil tidak terkunci. Aku ternyata lupa mengunci pintu ini semalaman. Jatmiko segera masuk ke dalam mobil dan duduk di balik kemudi. Sesaat kunci kontak itu akan diputar, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang mencurigakan. Suara mendesis. Awalnya Jatmiko menyangka itu suara ban yang bocor, tetapi tidak. Suara ban bocor tidak seperti itu. Lalu lelaki ini menoleh ke jok belakang ke arah suara desisan itu. Ia tertegun dan matanya was-was memperhatikan ke arah lantai mobil. Dari bawah jok belakang, perlahan-lahan menyembur keluar sesuatu yang hitam kehijauan sebesar kepalan tangan berbentuk lancip dan terkembang dengan lidah merah bercabang menjulur keluar masuk dari celah moncongnya yang tipis, serta sepasang mata kecil berwarna merah kehijauan. Benda hitam kehijauan itu menjulur keluar, lalu mengangkat kepalanya. Desisannya makin kencang, sorot matanya memandang tajam ke arah Jatmiko. Jantung polisi berbakat sersar ini serasa berhenti berdenyut. Jatmiko menelan ludah sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Berpikir keras. Timbul pertanyaan, bagaimana seekor ular sendok yang lingkaran tubuhnya sebesar lingkaran lengan orang dewasa bisa masuk dan terperangkap di dalam mobilnya. Perlahan-lahan, Jatmiko meraga gagang revolver yang terselip di pinggangnya. Tetapi untuk mencabut dan menembak ular sendok itu di dalam mobil tentu akan membuat keributan dan kekacauan. Para penduduk tentu akan berduyung-duyung mengerumuninya saat mendengar suara letusan. Diurungkannya mencabut revolver. Perlahan-lahan, Jatmiko keluar dari mobil. Dibukanya pintu belakang mobil dengan sangat hati-hati. Setelah pintu terbuka, ular sendok itu kembali mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jatmiko mundur selangkah. Ia menarik napas panjang untuk menekan kegugupannya. Ia sadar jika salah bertindak, sudah barang tentu akan mati di patuk ular berbisa ini. Ular sendok itu mendesis keras, semakin meninggikan tubuh dan siap mematuk. Tatkala Jatmiko mulai mendekat ke arah pintu mobil, sangat hati-hati agar gerakannya tidak menarik perhatian ular itu. Tiba-tiba ular itu bergerak maju. Cekatan dan cepat sekali tangan kanan Jatmiko berkelebat. Tahu-tahu ular sendok itu telah tercegat lehernya oleh ibu jari Jatmiko. Ular itu menggeliat-geliat sambil berusaha melilitkan badannya di lengan Jatmiko. Akan tetapi, Jatmiko dengan sigap memegang badan ular itu menggunakan tangan kirinya. Lalu dilemparkan ular itu di tanah. Ular sendok ini menggeliat sebentar, untuk kemudian melatam meliuk-liukan badannya yang panjangnya hampir semeter lebih. Ular itu segera menyeruang dan menghilang di balik semak belukar. Jatmiko menarik napas panjang. Aku yakin ular itu memang sengaja dimasukkan ke dalam mobilku. Tujuannya sangat jelas, nyawaku. Aku yakin ini ada kaitannya dengan kasus penemuan mayat di hutan jati itu. Ada orang yang ingin penyelidikan kasus ini dihentikan dengan cara apapun juga. Kasus ini semakin menarik dan menantang. Aku jadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan kasus ini dan menyeret pelakunya ke dalam jeruji besi. Jatmiko kembali melangkah masuk ke dalam mobilnya. Diperiksanya keadaan dalam mobil dengan seksama. Sudah bersih, tidak ada lagi seekor ular pun yang masih terperangkap di dalam mobil BMW itu. Tidak lama kemudian, mobil itu segera meluncur meninggalkan desa Pandak menuju Karangmojo. Mobil itu membelok tajam di tikungan ujung jalan. Nyala lampu merah belakang tampak lebih terang karena sentakan rem. 2 orang keluar dari dalam kedai dan memperhatikan mobil BMW itu menghilang di tikungan jalan.
Kita gagal, Sobran. Polisi itu sedang bernasib mujur. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Kita selesaikan tugas terakhir kita, mencari pemuda bernama Johan sekaligus mencari dokter itu. Aku sudah sangat ingin mengakhiri pekerjaan ini. Risikonya terlalu besar. Sesaat, kedua orang itu hanya berpandang. Lalu orang yang bernama Sobran kemudian berjalan meninggalkan kedai itu, diikuti oleh Rais yang mengekor di belakangnya. Menurut kedua orang tuanya, Johan meninggalkan Jatiwalu 10 hari lalu. Mereka tidak tahu kemana anak mereka itu pergi. Aneh, dan aku juga curiga, kata Parmin sambil melangkah mondar-mandir dalam kamar tidurnya yang besar, sementara istrinya Sulastri duduk merenda dekat jendela. Kalau kau curiga, Pak, dengan siapa kau curiga? Bertanya Sulastri. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Johan? Sudah sejak dulu aku tidak suka pada anak itu. Tapi kau selalu membelanya, mengatakan Johan adalah calon suami yang paling cocok untuk Galuh. Padahal dia adalah pemuda begajulan. Pekerjaannya tidak sesuai dengan status sosial kehidupan keluarga kita. Hanya kebetulan saja dulu kakeknya pernah jadi kepala desa di Jatiwalu. Tentunya kau punya alasan mencurigai pemuda itu. Aku yakin anak gadis kita ini telah dibujuknya untuk kipoi lari. Karena dia tahu aku tidak suka kalau dia menjadi menantuku. Sulastri batuk-batuk beberapa kali, lalu berkata, sulit bagiku mempercayai bahwa Johan mau melakukan apa yang kau katakan itu. Lalu, kemana dia menghilang? Dan kemana lenyapnya anak gadis kita? Tukas Parmin. Sulastri meletakkan rendaannya di atas pangkuan. Matanya menerawang jauh. Parmin dan istrinya sama-sama memandang pada putra mereka satu-satunya dengan mata tak berkedip dan wajah yang menyatakan keheranan. Banyak keanehan terjadi akhir-akhir ini pada dirimu, Galuh, kata Parmin pada putrinya. Galuh hanya bisa menatap wajah kedua orang tuanya sesaat, lalu menundukkan kepala. Sang ibu sesekali batuk. Setelah mengurut dadanya, perempuan itu memegang lengan anak gadisnya, lalu berkata, anakku, kami berdua tidak merasa heran jika kau mengatakan telah tertarik pada seorang pemuda. Memang terus terang, kami memang sangat mendambakan agar kau segera menemukan seorang calon suami. Meskipun sekarang kau masih kuliah semester 6. Katakan pada kami, siapa pemuda kekasih hatimu itu? Batalkan saja niatmu untuk memperkenalkannya pada kami. Jika pemuda itu hanya orang biasa, bapakmu ini orang terpandang di desa Pandak ini, seorang tuan tanah yang tersohor dan dihormati. Galuh terdiam di kursinya, kepalanya ditundukkan dalam-dalam. Suaranya terdengar lirih. Pemuda kekasih hati saya bernama Johan. Dia berasal dari desa Jatiwalu dan sekarang dia bekerja di sebuah peternakan ayam. Sudahlah anakku, satu hal yang kau harus ingat. Kami, orang tuamu, tidak akan menjodohkanmu dengan seorang pemuda gelandangan. Kami lebih suka kau jadi perawan tua seumur hidup daripada punya menantu yang memberi malu dan menurunkan derajat kami. Berubahlah paras Galuh mendengar kata-kata ayahnya itu. Kedua bola matanya tampak seperti membesar dan mengeluarkan sinar yang sesaat sempat membuat ayah dan ibunya tercekat. Gadis itu bangkit dari kursinya. Ayah dan ibu terlalu diperbudak oleh kedudukan, jabatan, tingkat, dan derajat. Ayah dan ibu lupa, semua manusia dilahirkan sama, terbuat dari darah dan daging. Dan saya benar-benar tidak mengerti. Ada orang tua yang lebih suka melihat anak gadisnya menjadi perawan tua hanya karena gila jabatan dan derajat. Galuh! Teriak Parmin keras sekali. Galuh sendiri saat itu sudah bangkit berdiri, lalu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Pintu dikuncinya dari dalam. Sunyi sesaat, lalu terdengar isak tangisnya. Parmin dan istrinya berusaha masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu berulang kali. Tapi Galuh menutupi wajahnya dengan bantal dan menangis lebih keras. Parmin geleng-geleng kepala. Kedua suami istri itu saling pandang beberapa ketika. Pengusaha sekaligus tuan tanah ini akhirnya mengangkat bahu dan berkata, biarkan saja. Nanti kalau dia sudah tenang, pasti mengerti sendiri. Saya rasa
Ada baiknya kau menemui pemuda itu, Pak, agar semua lebih jelas dan terang benderang. Galuh tidak akan bersikeras seperti ini jika memang pemuda yang bernama Johan itu memang telah membuat hati anak kita jatuh cinta, kata sang istri. Paras Parmin tampak berubah. Dia menatap istrinya sesaat lalu berkata, Nah, rupanya hatimu mulai mendua. Kalau kau memang ingin bermenantukan seorang rendahan yang hanya bekerja jadi buruh di peternakan, silahkan kau temui dan berbicara sendiri dengan Johan. Setelah berkata begitu, Parmin tinggalkan istrinya masuk ke dalam kamar tidur sambil membanting pintu. Tinggal kini sang istri yang tegak sendiri termangu-mangu di depan pintu. Sesaat kemudian, dia kembali mengetuk pintu kamar anak gadisnya itu. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Perempuan ini akhirnya masuk ke dalam kamar menemani suaminya. Yang saya takutkan, Pak, jika kita terlalu keras, saya khawatir anak itu akan melarikan diri, minggat dari rumah ini. Kita juga nanti yang akan malu. Kalau dia memang mau minggat, aku tidak akan mencarinya. Mungkin itu lebih baik. Aku tidak takut kehilangan anak daripada menerima malu besar. Kalau dia kabur bersama pemuda itu, akan kubunuh kedua-duanya, kata Parmin dengan wajah keras membesi. Istri Parmin tidak bisa memincingkan matanya sementara suaminya sudah tertidur ngorok di sebelahnya. Wajahnya yang pucat karena penyakit batuknya yang hampir setahun ini mendera menjadi tambah pucat. Pikiran perempuan ini masih mengingat pada ketegangan yang terjadi antara dia dan suaminya di satu pihak dan dengan putri mereka, Galuh. Setelah bolak-balik beberapa kali, akhirnya perempuan ini turun dari tempat tidur. Di luar kamar, dia termenung sesaat sebelum kemudian melangkah menuju kamar tidur anaknya. Dia tahu Galuh telah mengunci kamar itu dari dalam. Tetapi entah mengapa dia tidak mengetuk pintu melainkan langsung membukanya. Agak heran, ternyata dia mendapatkan pintu kamar tidak terkunci. Perempuan ini masuk ke dalam. Kamar berada dalam keadaan gelap. Namun, cahaya rembulan yang menyeruak masuk lewat lubang angin cukup membantu hingga dia dapat melihat keadaan seisi kamar. Di atas ranjang, sama sekali tidak ada sosok tubuh putrinya. "Kemana anak itu?" bertanya Sulastri dalam hati. Diperiksanya kamar sekali lagi. Setelah memastikan Galuh tidak ada di dalam kamar, perempuan ini cepat keluar. Dia memeriksa seluruh rumah. Anak gadisnya tetap tidak ditemukan. Dia segera menuju ke pintu depan, membuka dan melihat keluar. Penjaga di pintu gerbang tampak tertidur pulas. Perempuan ini tidak dapat lagi menahan rasa khawatirnya. Setengah berlari, dia masuk ke dalam kamar, membangunkan suaminya dan memberitahu kalau putri mereka lenyap entah kemana. "Jangan-jangan dia telah diculik pemuda dari desa Jatiwalu itu, Pak," kata istri Parmin. Rumah kediaman pengusaha kaya raya itu menjadi heboh. Semua anak buahnya dipanggil. Setelah dimaki habis-habisan, mereka diperintahkan untuk segera mencari Galuh. Namun, orang-orang itu, termasuk Parmin sendiri, tidak tahu harus mencari kemana. Supri si sopir tua jadi bingung. Malam itu, sebelumnya putri majikannya itu telah menemuinya dan menanyakan apakah dia bersedia mengantarkan ke desa Jatiwalu untuk bertemu dengan pemuda bernama Johan. Kini kalau tiba-tiba lenyap, jangan-jangan dia mencari pemuda itu ke desa Jatiwalu. Mbak Galuh, kenapa senekat itu dirimu? Gerak-gerik sopir tua yang tidak seperti biasanya itu terlihat oleh Parmin. Lelaki ini jadi curiga. Dia menghampiri orang tua ini dan berkata, "Pak Supri, sikapmu agak lain kulihat. Aku rasa kau tahu apa yang terjadi dengan anakku. Selain kami orang tuanya, kau adalah orang yang paling dekat dengan Galuh. Apa yang kau ketahui, Pak Supri?" Saya tidak tahu." Sopir tua itu bukan saja jadi gugup, tetapi juga mulai ketakutan. Saat itu tiba-tiba terdengar raungan mesin motor mendekat. "Ada orang datang!" seru seorang anak buah Parmin. Semua orang yang ada di serambi rumah serentak berpaling ke arah pintu gerbang. Sebuah motor Honda CB berwarna merah ditunggangi 2 orang memasuki halaman rumah dan sampai di tangga depan serambi. Semua orang karuan saja jadi terkejut, karena yang duduk di sebelah belakang adalah Galuh sendiri.
sedangkan di depan yang memegangi kemudi adalah seorang pemuda memakai jaket kulit dan berambut ikal sebahu. Parmin melompat dengan cepat, dipegangnya tangan putrinya, lalu diturunkannya ke tanah. Sepasang mata memperhatikan sekujur tubuh anaknya, mulai dari rambut sampai ke kaki. "Galuh, kau tidak apa-apa? Kau barusan dari mana?" Gadis itu tak menjawab. Ibunya sudah sampai pula di tempat itu, memeluknya, lalu membimbingnya ke dekat tangga serambi. Parmin kini membelalak memandang pada si pemuda yang telah turun dari atas motornya. Pemuda inilah yang bernama Johan. "Kau siapa?" kata Parmin. Johan segera berjalan menghampiri. Dia membungkuk dengan sikap hormat. "Saya Johan, saya," jawab Johan. Belum sempat dia meneruskan ucapannya, Parmin sudah mendamprat. "Jadi, kau pemuda gelandangan dari desa Jatiwalu itu?" "Ayah, jangan menghina dia." Tiba-tiba terdengar teriakan Galuh. Parmin melotot ke arah anaknya. Hampir terlontar makian dari mulutnya. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Kau membelanya? Benar rupanya kau menyukai pemuda ini. Anak tak tahu diri, memberi malu pada orang tua." Parmin berpaling pada Johan. "Berani kau main gila dengan anakku? Kau bawa anakku di malam buta lalu kau kembalikan lagi dengan cara seperti ini? Benar-benar kurang ajar, ku pecahkan kepalamu." Parmin melompat ke hadapan Johan. "Maaf Pak, biar saya jelaskan dulu," kata Johan. Namun, jotosan Parmin itu sudah menghantam pipi kanannya terlebih dahulu. Johan terjajar dan terpuntir ke belakang. Pipi kanannya tampak memar merah dan bengkak. Galuh berteriak dan lari dari pegangan ibunya. Dia cepat memegang pinggang ayahnya ketika lelaki itu hendak menghajar Johan kembali. "Jangan ayah, jangan pukul dia. Dia menolong saya." "Menolongmu? Dia, si gelandangan ini? Apa yang sebenarnya terjadi anakku? Dia membawamu dari rumah ini lalu kau bilang dia menolongmu?" "Tidak, saya pergi dari rumah karena kemauan saya sendiri. Saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Ketika dia menemui saya, dia lalu memujuk saya untuk pulang kemari." "Ceritamu tidak masuk akal. Kau mengarang. Kau pasti telah diguna-gunainya hingga bisa keluar malam-malam untuk menemuinya. Pemuda jahanam, apa yang telah kau lakukan pada anak gadisku?" Parmin mendorong Galuh ke samping, lalu dia menyerbu Johan dengan ganas. Si gadis menjerit keras. Dia melompat di antara ayahnya dan pemuda idamannya itu. Galuh yang sudah tahu jika ayahnya itu telah kalap dan takut Johan akan mendapatkan celaka cepat menghalangi. Kedua tangannya dirangkulkannya ke tubuh ayahnya, sehingga lelaki itu kini sulit untuk bergerak. "Anak setan, lepaskan rangkulanmu!" teriak Parmin. "Atau kepalamu ikut aku pecahkan juga saat ini." "Jangan ayah, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa." "Anak setan, siapa percaya dengan ucapanmu?" Parmin menggerakkan tubuhnya, tapi Galuh pun mengencangkan rangkulannya hingga lelaki itu tidak bisa berbuat banyak selain membentak dan memaki habis-habisan. "Johan, pergi, cepat lari!" teriak Galuh. Gadis ini khawatir dia tidak bisa bertahan lama sebelum ayahnya melemparkannya ke tanah. Johan sesaat masih tertegak di tempatnya itu. Pipinya yang memar masih sakit, tapi hatinya lebih sakit lagi diperlakukan dan dihina semena-mena seperti itu. "Johan, lari!" teriak Galuh sekali lagi. Johan hanya termangu sesaat. Setelah itu, pemuda ini memutar badan lalu melompat naik ke atas meja motornya. Sekali genjot, motor merah itu segera melesat cepat dari tempat itu, menyisakan kepulan asap putih yang berpendar-pendar tertiup angin. Suara mesin itu lama-lama mengecil, lalu tidak terdengar sama sekali. "Anak kurang ajar!" hadik Parmin marah. Tangan kanannya melayang dan tamparannya mendarat di pipi Galuh yang sampai saat itu masih memeluk tubuhnya. Darah kelihatan mengucur di sela bibirnya sebelah kiri. Perlahan-lahan, gadis ini melepaskan pegangannya lalu melangkahkan pergi. Air mata berderai deras dari kedua bola matanya.